fabaka, dia pun menangis. Kemudian dia pun tersungkur dan pingsan. Begitulah para ulama salaf ikhwatu fiddin muliakan Allah Subhanahu wa taala, takutnya mereka kepada neraka sampai api di dunia saja mereka bayangkan itu neraka, sehingga sebagian mereka menghalangi untuk tertawa. Saking kalau mereka teringat neraka itu mereka tidak mau tertawa lagi. Seperti yang dikatakan oleh Sa'id bin Zubair radhiyallahu anhu, dia mengatakan ketika Hajjaj berkata kepada Sa'id bin Zubair, "Ballaghani annaka lam tadhhab." Telah sampai kepadaku bahwa engkau tidak pernah tertawa, tidak pernah tersenyum. Kenapa? Maka Sa'id bin Zubair mengatakan, "Kaifa adhhab wa jahannam qad su'irat wal aghlal qad nusibat waz zabaniyah qad u'idat." Bagaimana aku bisa tertawa, kata Sa'id bin Zubair, sementara jahanam sudah dinyalakan, rantai sudah disiapkan, dan malaikat-malaikat zabaniyah penyeret orang ke neraka sudah siap menyeret kita. Bagaimana aku akan tertawa, kata Sa'id ibn Zubair radhiyallahu anhu. Makanya Rasul mengatakan, lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Kalau kalian tahu apa yang ku tahu tentang neraka, sungguh kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, setelah kita tahu bagaimana kondisi para ulama tentang neraka, maka kita masuk pada poinnya, tidak memperpanjang mukadimah. Apa saja amalan-amalan yang bisa menghindarkan kita dari api neraka? Yang pertama, qaulu la ilaha illallah bi ikhlasin wa yaqin. Ucapan kalimatut tauhid la ilaha illallah tentu dengan keikhlasan dan dengan keyakinan. An Anas bin Malik radhiyallahu an anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Muadz ibn Jabal radhiyallahu an, ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahu Allahu 'alan nar. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Muadz, tidaklah seseorang bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, sidqan min qalbihi, dengan penuh kejujuran dalam hatinya, illa kecuali harramahullahu alaihin nar, Allah haramkan padanya neraka. Tentu bukan hanya sekedar mengucap, ya, bukan hanya sekedar mengucap kalimat la ilaha illallah. Tentu namanya kalimat la ilaha illallah itu kan ada syurutnya, ada syarat-syaratnya, ada rukun-rukunnya. Karena banyak di masyarakat itu mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi masih melakukan praktek kesyirikan. Lisannya la ilaha illallah tapi masih suka datang ke dukun. Lisannya mengucapkan la ilaha illallah tapi masih percaya dengan tangkal dan jimat. Lisannya mengucapkan la ilaha illallah tapi masih percaya dengan klinik-klinik, khurafat-khurafat. Maka ini tidak manfaat kalimat itu. Jadi kalimat itu maksudnya adalah dengan segala konsekuensi dan makna yang terkandung pada kalimat la ilaha illallah, baru akan manfaat kalimat itu. Ini yang pertama. Yang kedua, husnul khuluqi wa layyinul janib. Baik akhlak, supel, bersikap mudah, dan tidak mempersulit orang lain. Disebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Ala ukhbirukum, maukah ku habarkan kepada kalian," kata Rasul, "biman yahrumu 'alan nar, sesiapa yang Allah haramkan padanya masuk neraka, au biman tahrumu 'alaihin nar,
atau sesiapa yang diharamkan padanya api neraka. Kemudian Rasul mengatakan, ala kulli qaribin hayyinin layyinin sahlin. Rasul menyebutkan dari akhlak itu 4 sifat. Pertama, qarib. Qarib itu artinya supel dengan orang, dekat dengan orang, mudah bergaul. Yang kedua, hayyin. Hayyin, lembut orangnya, tenang, tidak gegabah, mudah, ya, itu disebut hayyin namanya. Kemudian kata Rasul, layyin, dalam bicara santun, tidak mudah marah. Dan yang terakhir, sahlin, suka mempermudah urusan orang, tidak berbelit-belit, dimintai pertolongan mudah sekali. Intinya bahwa 4 perkara ini termasuk akhlak. Makanya Nabi SAW mengatakan, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara wa samhan idza qada wa samhan idza iqtada. Semoga Allah merahmati seseorang yang mempermudah ketika menjadi pembeli, ketika menjadi penjual, ketika meminjami uang, dan ketika membayar hutang. Apa maksudnya mempermudah ini? Di masyarakat kita tahu bahwa terkadang ada penjual dan pembeli itu dua-duanya mempersulit. Tetapi Islam mengajarkan tidak demikian, dan ini suksesi perdagangan di zaman Nabi. Ketika orang-orang Yahudi itu mempersulit, maka Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, semoga Allah merahmati orang yang mempermudah. Mempermudah. Umpamanya kita jadi penjual nih, Anda jual apa gitu kan, kemudian kita ada datang pembeli kepada kita, mudahkan pembeli itu. Dengan cara apa? Dengan cara bersedekah. Contoh dia beli 1 kilo jeruk, kita kasih 1 kilo, tambah lagi sedikit, tanpa dia tahu. Dan ini bentuk sedekahus sir namanya, sedekah yang tidak ada tahu kecuali penjual dengan Allah saja. Pembeli kan tahunya 1 kilo, padahal lebih itu sebenarnya. Ini namanya sedekahus sir, dan sedekahus sir itu tudfi'u ghadaba Rabb, bisa memadamkan kemurkaan Allah. Akhirnya dengan cara itu berkah jualannya, berkah keluarganya, berkah hasilnya, karena tidak ada yang tahu sedekahnya kecuali dengan Allah saja. Dan kalau menjadi pembeli juga sama mempermudah. Kadang gara-gara kembalian 1.000 atau 2.000 perak, kita ini selaku pembeli ini nyusahkan penjual dalam rangka di jalan Allah Subhanahu wa taala, atau selain daripada jihad tetapi dalam rangka ketaatan kepada Allah. Jadi bisa melangkahkan untuk jihad berperang, atau melangkahkan ke tempat-tempat yang sifatnya di situ ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kayak antum datang ke majelis ta'lim, berjalan, ini masuk juga. Nabi SAW mengatakan, man ighbarrat qadamahu fi sabilillah sa'atan min naharin fahuma haramun 'alan nar. Barang siapa yang kedua kakinya terkena debu di jalan Allah 1 waktu di siang hari, maka kedua kakinya akan diharamkan dari api neraka. Dalam riwayat, man ighbarrat qadamahu fi sabilillah haramallahu 'alan nar. Barang siapa yang kakinya berdebu karena melangkahkan ke tempat yang di situ jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah haramkan padanya api neraka. Jadi kalau kaki kita berjalan dalam rangka ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, entah berupa salat ke masjid, thalabul ilmi, bersilaturahim, atau lebih daripada itu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, berperang begitu kan, maka masuk pada hadis ini, Allah haramkan padanya api neraka. Kemudian yang keempat, as-salatu, menjaga salat. Kata Nabi SAW,